Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi tajwid lanjutan, yaitu makharijul huruf. Sebelumnya, apa sih makharijul huruf itu? Ya, makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa sediakan buku catatannya dan berdoa agar Allah memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Oke, langsung aja. Makharijul huruf itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada al-halqi, yaitu tenggorokan. Yang kedua ada al-lisan, yaitu lidah. Nah, yang ketiga itu ada asyafatain, yaitu bibir. Yang keempat ada al-jauf, yaitu rongga mulut. Nah, yang kelima itu ada al-khashum, yaitu hidung. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, al-halqi, artinya tenggorokan. Di al-halqi itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan hurufnya ada 2. Yang pertama hamzah, yang kedua ha besar. Jadi ketika mengucapkan huruf hamzah dan ha besar itu dialirkan dari pangkal tenggorokan. Langsung aja kita ke latihannya. A, I, U, Ba. Nah, dikuatkan ketika mengucapkan huruf hamzah. A, I, U, Ba. Lanjut ke huruf H. Ha, Hi, Hu, Bah. Ha, Hi, Hu, Bah. Namun harus diperhatikan ketika mengucapkan huruf H itu tidak boleh berlebihan. Contoh ha. Ya, jadi huruf H itu juga memiliki sifat khofa, yaitu sifat terhalang atau tersembunyi. Lanjut, yang kedua itu ada wastul halqi, yaitu tenggorokan bagian tengah. Hurufnya juga ada 2. Yang pertama ada ain, yang kedua ada ha kecil atau ha tipis. Ya, langsung kita ke latihannya. A, I, U, Ba. Ya, lebih ditekan di tengah tenggorokan. A, ya. A, I, U, Ba. Lanjut ke huruf H. Ha, Hi, Hu, Bah. Ha, Hi, Hu, Bah. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada adnal halqi, yaitu ujung tenggorokan. Hurufnya juga ada 2. Ya, yang pertama ada kha, yang kedua ada ghain. Ya, ketika mengucapkan huruf kha itu tidak boleh ada suara ngorok, nggak boleh. Ya, jadi harus diringankan mengucapkannya, jangan ada pasir-pasirnya ya. Kha, khi, hu, bah. Kha, khi, hu, bah. Lanjut ke huruf ghain. Gha, ghi, gu, bagh. Ya, jangan bal tapi bal, ya, tidak boleh dipantulkan tapi dialirkan, bal. Ya, lanjut yang kedua itu ada alisan, yaitu lidah. Nah, di alisan ini lebih banyak lagi pembagiannya. Ya, yang pertama itu ada pangkal lidah, ya, pangkal lidah menuju langit-langit itu ada huruf qaf, ya. Pangkal lidah menuju langit-langit, ya, mengenai langit-langit itu ada huruf qaf, ya. Qa, qi, qu, ba, qa. Nah, qaf ini termasuk huruf qalqalah. Jadi ketika sukun dia dipantulkan. Qa, qi, qu, ba, qa. Pangkal lidah maju sedikit dari makhraj qaf itu ada kaf. Apa perbedaan qaf dengan kaf? Ya, kalau qaf itu dia huruf isti'la, yaitu tebal. Nah, sedangkan huruf kaf itu dia huruf istifal, tipis. Lanjut ke latihan huruf kaf. Kaki, kubak. Nah, kaf ini dia ada hams, jadi ada aliran nafasnya. Bak, kaki, kubak. Lanjut, di lidah bagian tengah itu ada 3 huruf. Ada jim, ya, dan shin. Jim, ya, dan shin. Langsung aja kita latihan huruf jim. Jaji, jubaj. Qalqalah juga. Jaji, jubaj. Huruf ya. Yayi, yubai. Nah, jadi huruf ya ini identik dengan senyum, ya. Karena ketika mengucapkan huruf ya kita senyum. Yayi, yubai.
Yang ketiga huruf shin. Nah, shin ini dia memiliki tafashin ya. Ada menyebarnya udara di mulut. Syashi syubash. Syashi syubash. Selanjutnya, tepi lidah mengenai gigi geraham itu ada huruf bo ya. Baik gigi geraham kanan atau gigi geraham kiri ataupun keduanya ya. Badidu bad. Badidu bad. Lanjut, tepi lidah sampai ke ujung itu ada huruf lam ya, mengenai itu ada huruf lam. Tepi lidah sampai ke ujung huruf lam ya. Lalilubal. Lalilubal. Jadi ketika mengucapkan huruf lam itu lidah kita jangan keluar, jangan la, tapi la. Nah, ujung lidah ya mundur sedikit ya, geser sedikit dari makhraj huruf lam itu ada huruf nun ya. Nani nuban. Nani nuban. Tepat di ujung lidah geser dari makhraj nun itu ada huruf ro ya, ro. Nah, ro ini ketika mengucapkannya itu tidak boleh ada getaran terlalu berlebihan. Contoh ro, nggak boleh ya. Jangan ada getaran yang berlebihan. Rorirubar, rorirubar. Nah, selanjutnya ada ujung lidah bertemu dengan gigi belakang gigi seri atas ya. Itu ada huruf dal, ta, dan to. Dadi dubad. Dadi dubad. Tati tubat. Tati ta ya, ta, jangan ta ya. Di belakang gigi seri atas. Tati tubat. Lanjut to. Tati tubato. Tati tubato. Nah, apa membedakan huruf to dengan ta? Ya, to-nya isti'la yaitu tebal, sedangkan ta-nya istifal yaitu tipis. Lanjut, ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri atas dan belakang gigi seri bawah, namun lebih cenderung ke bawah. Hurufnya itu ada zai, sin, ya, zai, sin, dan sod, ya. Zazi, zubaz, bukan baz ya, jangan dipantulkan. Zazi, zubaz. Lanjut, sasi subas. Sasi subas. Sosi subas. Sosi subas. Nah, ketiga huruf ini itu ada memiliki sifat khusus, yaitu sifat sofir ya, sifat yang meniru suara hewan. Jadi sin dengan sod cara membedakannya juga sama ya, isti'la dan istifal. Sodnya itu isti'la yaitu tebal dan sinnya itu istifal yaitu tipis. Nah, bagaimana cara mengucapkan huruf isti'la? Apakah harus memonyongkan bibir? Tidak ya, karena para ulama itu sepakat bahwa memonyongkan bibir ketika mengucapkan huruf tebal itu ialah lahan atau kesalahan yang harus dihindari. Namun apabila ketika mengucapkan huruf isti'la kita hanya memonyong sedikit agar lebih nampak ketebalannya diperbolehkan. Contoh so, jangan sampai so ya. Lanjut, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu ada huruf sa, zal, dan do ya. Safi subat. Safi subat. Zazi zuban. Zazi zuban. Zazi zuban. Zazi zuban. Ya, ketika mengucapkan huruf zo dan dal itu harus lebih diperhatikan lagi. Kenapa? Karena terdapat perbedaannya. Contohnya pada lafaz ta'awud ya. Di situ ada huruf dal berbaris dhammah. Nah, agar terpenuhi sifat tipisnya itu ya, kita perlu menggunakan gerakan bibir. Contoh a'udzu ya, a'udzu. Kenapa nggak
nggak boleh a'udzu? Karena kalau kita langsung ke monyong ya atau tidak mengembalikan bibir lagi, itu dikhawatirkan lebih ke huruf dho daripada zal. Ya, dho, za. Jadi ditarik dulu gerakan bibir kita. A'udzu. Nah, itu cara membedakan huruf dho dan zal. Jadi ketika ada huruf dhammah bertemu dengan huruf dhammah zal, ya, yang hurufnya itu tipis, kita perlu menggunakan gerakan bibir untuk memenuhi sifat tipisnya itu. Lanjut, makhraj yang ketiga, ada asyafatain, yaitu bibir. Bertemunya dua bibir, hurufnya ada waw, ba, dan mim. Selanjutnya lagi ada huruf fa, namun lebih spesifik ya, itu ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam atau perut bibir bawah. Kita ke temu dua bibir dulu ya, itu ada mim, ma, mi, mu, mam. Ya, jadi cukup bertemu aja, jangan sampai berlipat ya, jangan sampai ma, tapi cukup menempel saja. Ma, mi, mu, mam, babi, bu, bab, babi, bu, bab, wa. Nah, ketika mengucapkan huruf waw, ya, huruf kita, mulut kita itu harus monyong, ya. Wa, wawi, wu, bau, wawi, wu, bau. Selanjutnya fa, ya, ujung gigi seri atas ketemu bibir bawah ya, atau perut bibir bawah bagian dalam, fa ya, fa. Ada sifat ta'afufnya, huruf ya, suara khas yang muncul ketika kita mengucapkan huruf fa. Fa, fa, fi, fu, baf, fa, fi, fu, baf. Ya, selanjutnya makhraj yang keempat yaitu ada al-jauf, yaitu rongga mulut. Nah, hurufnya apa aja? Huruf mad, ya, huruf mad alif, waw, dan ya. A, I, U. Ketika fathah, ya, rongga mulut kita terbuka, A. Nah, ketika kasroh, rahang kita dijatuhkan, I. Dan ketika dhammah, dia munyung, munyungnya itu sempurna, U, ya. Jadi A, I, A. Jangan A, tapi A, I, U. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu ada al-khasyum, yaitu hidung. Apa saja? Ya, jadi yang masuk alirannya sampai ke rongga hidung itu ada huruf-huruf gunnah, yaitu nun bertasydid, mim bertasydid, idgham bi gunnah. Nah, ada tingkatan gunnah ya, di antaranya itu tadi. Nun bertasydid, mim bertasydid, idgham bi gunnah, ya, ikhfa, iqlab. Jadi harus dialirkan suaranya ke hidung. Contoh, inna, 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 sampai dia ke hidung. Summa, summa, mim ba'di. Contoh, ya, mim ba'di, inna, summa. Ya, mungkin itu saja materi tentang makharijul huruf. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Nah, tips agar huruf kita fasih, yang pertama itu sering latihan. Latihan yang bagaimana? Sering kita latih huruf sesuai dengan makhrajnya. Contohnya ain, a misalnya. Teman kita ada yang namanya dari huruf A, contohnya alif misalnya. Yaudah, kita pakai aja a, alif. Nah, terus huruf yang lain lagi. Intinya sering latihan. Nah, yang kedua itu sering membaca Al-Quran, ya, perlahan-lahan saja. Ketika kita mempelajarinya, kita raba huruf per huruf, dijelaskan setiap makhraj huruf tersebut. Insya Allah dengan begitu kita menjadi terbiasa. Karena banyak yang bilang susah untuk mempelajari makhraj huruf, padahal sebenarnya tidak. Jika apa? Jika kita rutin belajarnya, jika kita rutin latihannya. Mungkin segitu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.